お姉ちゃんが来た。Well teman-teman, seperti biasa, Sabtu malam kemarin episode ke-20 anime Bleach Thousand Year Blood War telah rilis. Secara keseluruhan, episode ini berpusat pada pertarungan Zaraki melawan Grammy, yang mana pertarungannya tampak terlihat memukau, menunjukkan siapa yang paling kuat antara kekuatan fisik Zaraki ataukah kekuatan imajinasi milik Grammy. Namun sayangnya, di balik kebadasan yang ditunjukkan terselip sebuah kekurangan. Selain durasinya yang sangat singkat, perkembangan karakter Grammy sebagai Quincy berbahaya sama sekali tidak ditunjukkan. Dia hanya mengklaim dirinya sebagai yang terkuat tanpa ada satupun scene yang mendukung hal itu. Padahal kita tahu di dalam manga maupun novel ada banyak bahan yang bisa memperkuat sosok Grammy. Di sini satu-satunya yang memperkuat hal itu cuman sebatas eye catcher yang bertuliskan bahwa di dalam kastil Grammy dipenjara oleh Yuhava karena kekuatannya dianggap berbahaya. Ya, terlepas dari adanya kekurangan tersebut, aku sendiri masih dibuat enjoy dengan episode ini. Pertarungannya terlihat solid, mewakili kegilaan Zaraki sebagai petarung dan juga arogansi Grammy sebagai bocah visioner. Apalagi ditambah visual dan audio yang terasa menyatu, semakin menambah kesangaran dari kedua sosok tersebut. So, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita masuk ke dalam breakdown anime Bleach Arc Thousand Year Blood War. Episode 20 mengadaptasi 8 chapter sekaligus, yaitu dari chapter 571 sampai chapter 579. Mengambil judul di chapter 573, episode 20 berjudul I Am The Edge, Akulah Yang Unggul. Yachiru Kusajishi versus Gwenelle Lee. Di awal episode, kita diperlihatkan pada Yachiru dan Isane yang sedang dihadang oleh Gwenelle, seorang senator penyandang Srivi The Finishing Point, makhluk ciptaan hasil dari imajinasi milik Grammy. Jalannya pertarungan di sini hampir sama dengan yang ada di manga, seperti diperlihatkannya 3 versi kemampuan milik Gwenelle, dari mulai versi 1 yang bisa menghilangkan tubuhnya, versi 2 yang bisa menghilangkan hawa keberadaannya, sampai versi ketiga yang bisa menghilangkan kehadiran dirinya dari ingatan lawan. Begitupun dengan Yachiru Kusajishi, melalui insting liar yang dimilikinya, dia mampu memberikan perlawanan. Bahkan di sini dia akhirnya menunjukkan shikai unik bernama Sanpo Kenju, yang mana berkat hal itu dia pun berhasil memberikan luka fatal pada Gwenelle. Pertarungan ini bagiku cukup menarik, pasalnya baru kali ini kita bisa melihat kemampuan bertarung dari Yachiru. Apalagi setelah sekian lama, kita pun kembali diperlihatkan pada tingkah konyol, polos, sekaligus menggemaskan dari sosok Yachiru Kusajishi. Selain itu, berbicara mengenai shikainya, sesuai dengan apa yang diungkap Isane, shikai Yachiru memiliki perbedaan dengan shikai pada umumnya. Jika biasanya bentuk shikai akan merubah pedang, maka shikai Yachiru sama sekali tidak mengalami perubahan. Pedangnya terlihat sama dan justru mampu memunculkan 2 makhluk yang akan menirunya ketika melakukan serangan. Sosok kecil bernama Lumpy akan mendahului gerakan Yachiru, sedangkan sosok yang lebih besar bernama Bonnie akan bergerak membuntuti Yachiru. Jadi dengan demikian, mau dengan cara apapun lawan menghindar, Yachiru akan mampu menebasnya. Entah itu tebasan dari Lumpy, tebasan dari Bonnie, maupun tebasan dari Yachiru sendiri. Kemunculan Grammy dan Zaraki. Setelah Yachiru berhasil membuat Gwenelle terluka parah, secara tiba-tiba di dalam Kido pelindung telah muncul Grammy Tomahawks. Sama seperti sebelumnya, adegan yang ditampilkan sesuai dengan manga, seperti Grammy yang tiba-tiba saja menghabisi Gwenelle, Yachiru yang langsung melakukan serangan pada Grammy yang mengalahkan Yachiru dengan mengubah struktur tulangnya menjadi kue, kemunculan Zaraki yang berniat menolong Yachiru, Isane yang bertanya pada Zaraki mengenai Kapten Retsu Unohana, Zaraki yang menjawab bahwa dirinya telah membunuh Unohana, dan terakhir dengan raut wajah sedih bercampur rasa lega, Isane bersyukur dengan meninggalnya Unohana, itu berarti Zaraki telah resmi mewarisi nama Kenpachi. Sedikit kita ingatkan, sesuai dengan ketentuannya, gelar Kenpachi hanya bisa didapat dengan cara melakukan pertarungan sampai mati. Jadi dengan begitu, selama ratusan tahun, satu-satunya orang yang benar-benar mewarisi nama Kenpachi hanyalah Kapten Zaraki. Karena secara kita tahu, sebelumnya Zaraki telah berhasil membunuh Retsu Unohana, sang penyandang gelar Kenpachi pertama.
Kemudian berbicara soal Grammy, dia merupakan seorang stand leader penyandang Srivi the Visionary. Kekuatannya yaitu membuat imajinasi dirinya menjadi suatu kenyataan. Atau dengan kata lain, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia inginkan, semuanya bisa terwujud hanya dengan berimajinasi saja. Kenpachi Zaraki versus Grammy Tomahawks. Ini dia scene yang kita tunggu-tunggu, bentrokan antara Zaraki melawan Grammy. Di awal pertarungannya, semua adegan hampir sama dengan yang ada di manga. Seperti Grammy yang secara khusus menciptakan sebuah arena pertarungan, Isane yang langsung pergi membawa Kensei dan Rojuro, Grammy yang begitu percaya diri dengan kekuatan imajinasinya, Zaraki yang langsung melancarkan satu tebasan kuat pada tubuh Grammy, Grammy yang mampu menyembuhkan lukanya secara cepat, dan terakhir anggota divisi 11 yang merasakan reatsu besar milik Zaraki. Melihat awal pertarungan saja, kita bisa menilai bagaimana dahsyatnya pertarungan yang akan segera terjadi. Seseorang yang telah resmi mendapat gelar Kenpachi melawan seseorang yang memiliki kemampuan berbahaya berupa imajinasi. Dari sana, pertarungan habis-habisan pun dilakukan oleh keduanya. Dimulai dari serangan Grammy yang memunculkan lahar api panas, Zaraki yang mampu menghalaunya melalui tebasan, Grammy yang memunculkan air di sekeliling Zaraki, Grammy yang memasukkan Yachiru disusul Zaraki ke dalam bawah tanah, Zaraki yang masih mampu bertahan sembari menerjang kembali Grammy, dan terakhir Askin yang rupanya sedang memantau pertarungan mereka sekaligus merasa risih dengan kekuatan imajinasi milik Grammy. Di awal pertarungan ini, sayangnya ada adegan yang dihilangkan dari manga, seperti ungkapan Pepe pada Askin yang menyebut jika kekuatan Grammy mirip seperti monster, Askin yang meledeknya jika Pepe jauh lebih mirip dengan monster, serta Askin yang memilih untuk menjauhi pertarungan demi keselamatan dirinya. Cukup disayangkan mengingat adegan ini bisa menambah kengerian dari sosok Grammy. Bahkan di sana Pepe juga mengungkapkan saking kuat dan liarnya imajinasi Grammy, Yuhava sampai mengurungnya di dalam sebuah penjara. Dan bila kita kaitkan dengan yang ada di dalam novel, alasan kenapa Grammy bisa dipenjara adalah karena Yuhava sangat mewaspadai kekuatan imajinasinya. Sebelum invasi kedua dilakukan, Yuhava memutuskan untuk membebaskan Grammy guna memperkuat kekuatan tempur para stand leader. Dikatakan ketika Grammy keluar, tak ada satupun dari para stand leader yang berani mendekatinya terkecuali Lily. Mereka semua berpendapat hanya dengan menatap mata Grammy saja, maka kematian terasa ada di hadapan mereka. Inilah yang kumaksud dari adanya kekurangan di episode kali ini, yaitu tidak adanya perkembangan dari karakter Grammy yang digadang-gadang sebagai Quincy terkuat dan berbahaya. Shikai no Zarashi versus The Visionary. Setelah berhasil menghalau semua serangan Grammy, Zaraki menyuruh Yachiru yang telah kembali normal untuk segera pergi meninggalkan area pertarungan. Sedangkan di sisi lain, Grammy yang telah melihat betapa kuatnya sosok Zaraki membuat adrenalin yang ada di dalam dirinya pun mulai terpicu. Dari sana, adegan yang ditampilkan hampir sesuai dengan manga, dimulai Grammy yang melancarkan rentetan tembakan melalui puluhan pistol, Grammy yang memunculkan tangan raksasa untuk menghimpit tubuh Zaraki ke tanah, Zaraki yang mampu bertahan sekaligus hampir membunuh Grammy lewat satu tebasan, Grammy yang kembali bangkit lalu mengkloning tubuhnya menjadi dua, munculnya meteor raksasa dari Grammy yang akan menghantam sisi Sairete, kepanikan anggota divisi 11 dengan munculnya meteor di atas mereka, Zaraki yang langsung menerjang meteor tersebut tanpa berpikir panjang, terbelahnya meteor menjadi dua oleh Zaraki, dan terakhir kita pun ditunjukkan dengan bentuk sejati dari Shikai no Zarashi. Ada beberapa panel manga yang dihilangkan ketika Grammy memunculkan meteor besar, baik itu Busby yang merasa tidak percaya dengan imajinasi liar milik Grammy, ekspresi terkejut dari tentara soldat Pepe beserta Renji, Askin yang berpendapat jika Grammy harus segera ditangani dengan benar, para Shinigami yang tak percaya jika Shakon Maku bisa ditembus, maupun Yugram yang segera memerintahkan semua pasukan untuk melindungi Yuhava. Lagi-lagi sangat disayangkan panel manga yang menurutku cukup penting di sini malah dihilangkan karena selain bisa melihat keadaan di berbagai pertarungan, panel ini juga bisa menambah kebadasan dan keliaran dari imajinasi milik Grammy. Namun terlepas daripada itu, kekurangan tersebut setidaknya bisa terobati dengan kemasan pertarungan yang terbilang sangat epik. Baik dari segi grafis, musik maupun sound effect, semuanya sangat mencerminkan bagaimana ngerinya pertarungan satu ini. Apalagi efek CGI yang diberikan sangat-sangat mulus, kita bisa merasakan perpaduan yang dinamis antara 3 dimensi dan 2 dimensi.
Terlebih di sini kita pun bisa merasakan bentuk kenaifan bocah yang tergambar dari sosok Grammy. Setelah meteor ciptaannya berhasil dihancurkan, dia yang awalnya terlihat percaya diri, sekarang secara gencar mulai melancarkan berbagai serangan kuat tanpa ada perhitungan. Dari mulai melipat gandakan kloningan tubuhnya, memunculkan ruang angkasa di sekeliling Zaraki, membuat semua kloningannya menjadi bom Reishi, sampai akhirnya tubuhnya pun harus hancur gara-gara mengimajinasikan sosok monster seperti Zaraki di dalam dirinya. Bersamaan dengan meleburnya tubuh Grammy, kita lalu ditunjukkan dengan sebuah otak yang dipercaya sebagai otak Soul King, yang mana jika merujuk pada novel Can Fear Your Own Word, harusnya di sini ada seseorang yang mengincar otak tersebut. Dan sedikit berpendapat mengenai kekalahan yang dialami Grammy, menurutku itu terjadi karena murni Grammy tidak memiliki pengalaman bertarung. Secara kita tahu, selama di dalam markas, dia dipenjara oleh Yuhava, tak ada satupun yang berani mendekatinya. Dengan terisolasinya Grammy di dalam penjara, membuat pikiran, imajinasi, atau bahkan hayalannya tentu menjadi terbatas. Dia tidak mendapat banyak informasi, mau itu informasi tentang lawan, informasi tentang rekan, ataupun informasi tentang dunia ini. Sedangkan lawan yang harus dia hadapi adalah Kenpachi Zaraki. Pengalaman bertarungnya tak perlu diragukan. Dia bahkan telah dianggap Yuhava sebagai salah satu dari 5 potensi perang. Well teman-teman, terlepas dari adanya kejanggalan yang terjadi di episode ini, satu hal yang bisa kusimpulkan, menurutku episode 20 hanya ingin mengekspos pertarungan epik antara Zaraki melawan Grammy. Tanpa ada embel-embel lain, selagi masih bisa dinikmati, pihak studio sudah berusaha keras untuk memberikan satu kemasan epik di tengah durasi yang harus dipersingkat. Jadi jangan berkecil hati dulu, mengingat setelah ini akan ada banyak pertarungan lain yang tak kalah epiknya, seperti halnya Divisi 0 melawan para Shushtaffel ataupun Ichibe Hyosube melawan Yuhava. Mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan breakdown kali ini. Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.